ibadah Rocky GBI Rock Sejahtera. Kali ini Kak Meli mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari yang indah ini. Dan saat ini kami siap untuk memulai ibadah Rocky pada hari ini. Kami mengucap syukur di atasnya, haleluya, amin. Adik-adik, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah buat panggil pasukan Kristus. Ayo bangkit berdiri, siap ya? Teriak yang kuat, 1, 2, 3. Pasukan Kristus! Siap! Mendengarkan firman Tuhan, teman-teman, kita menyanyikan lagu berikutnya. Silakan. Saya
kasih. K-A-S-I-H, kasih. Ya, itu lagu yang luar biasa yang dinyanyikan oleh adik-adik Rocky tadi. Bagus, keren ya. Tapi Om Heri ada satu kata yang lain, yaitu M-E-L-D-E-K-A. Apa itu? Saya ulang, M-E-R-D-E-K-A. Apa itu? Apa itu? Ya. Apa? Ya, betul. Merdeka! 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 Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Mari merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Adik-adik Rocky Sekolah Minggu GPI Rock Sejahtera Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan ini, bulan Agustus, bulan yang spesial, bulan yang istimewa buat kita semua di negara kita, yaitu Indonesia. Bulan ini spesial atau istimewa, kenapa? Ya, kalian betul. Seperti yang lagu yang barusan kita nyanyikan. Dan juga oleh karenanya Om Heri ini pura-pura dengan kostum seperti ini. Ada merah putih, ada kaos melambangkan perjuangan. Ya, baju ini juga melambangkan perjuangan. Kenapa? Karena Agustus. Di bulan ini, tepatnya tanggal 17, yaitu 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kita. Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, negara kita merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda selama 3,5 abad menjajah negara kita. Dari bangsa Jepang yang menjajah bangsa kita selama 3,5 tahun. Tetapi kita mengucap syukur karena tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Oke, baik. Kali ini Om Heri akan mengambil satu ayat untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu diambil dari Roma 6 ayat yang ke-18. Om Heri ulang, Roma atau kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik Rocky, yuk sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu. Ya, tutup mata, ayo lipat tangan, kita berdoa untuk firman yang baru saja kita baca. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan imani di dalam nama Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan duduk diam menerima firman yang dari Engkau, yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di bulan yang khusus, di bulan Agustus ini, kami memperingati kemerdekaan bangsa kami. Dan kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau memberikan kemerdekaan bagi setiap kami. Kemerdekaan dari dosa. Buat kami, anak-anak-Mu semuanya mengerti, menerima firman yang dari Engkau, dan akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Om Heri akan mengatakan merdeka, 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 merdeka. Adik-adik Rocky yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa masa-masa dulu sebelum 1945 bangsa kita dijajah. Di masa penjajahan, masa saat itu adalah masa yang tidak enak. Kalau ada penjajah, yaitu tentara Belanda dan tentara Jepang, maka keadaan saat itu menjadi keadaan yang sangat menakutkan. Barangkali kita akan mendengar suara senapan, mendengar suara meriam, mendengar teriakan-teriakan, bunuh, bunuh, kemudian serang, serbu, tembak. Ayo lari, tentara Belanda datang. Ayo lari, sembunyi, tentara Jepang datang. Adik-adik Rocky, enak enggak kalau di masa penjajahan? Bagaimana pendapat adik-adik Rocky kalau kita ini masih dalam situasi penjajahan? Apakah itu nyaman? Apakah itu enak? Seneng enggak kalau negara kita ini belum merdeka? Seneng nggak kalau negara kita ini masih dijajah bangsa lain? Seneng nggak kalau bangsa kita ini di kota-kota dimanapun kita berada, di sana sini ada penjajah, ada tentara-tentara yang siap untuk membunuh kita, membunuh keluarga kita? Apa jawabannya? Ya, tidak enak, tidak nyaman. Penjajahan itu tidak nyaman, tidak enak buat kita semua. Kalau di masa penjajahan, tentunya kita ini tidak bisa melakukan segala sesuatu yang kita suka. Kalau di masa penjajahan masih ada, apakah kita bisa sekolah? Apakah adik-adik bisa pergi wisata? Mungkin mau belanja pergi ke mall, tidak bisa. Mungkin mau sepedaan bersama teman-teman di satu kompleks perumahan, apakah bisa? Tidak bisa. Mungkin mau pergi ke tempat lain, berkunjung ke kakek, berkunjung ke rumah nenek, berkunjung ke rumah teman, apakah bisa? Jawabannya adalah tidak bisa. Ternyata pada masa penjajahan adalah masa yang tidak enak bagi kita semua. Kita ini tidak bebas, tidak bisa melakukan apa yang menjadi aktivitas yang kita sukai. Kita mau belajar pergi ke sekolah tidak bisa, kita pergi ingin belajar ke tempat kursus juga tidak bisa. Kemanapun kita ini tidak bebas. Kenapa kita tidak bebas? Karena ada penguasa yang menguasai kita. Kenapa kita ini tidak merdeka, tidak bisa melakukan aktivitas yang kita sukai? Karena ada yang mengekang kita, yaitu penjajah. Ada yang membatasi gerakan kita, yaitu tentara-tentara penjajah. Oleh karenanya, di masa negara kita belum merdeka, kita ini tidak merasa kenyamanan, kita tidak merasa enak, kita tidak bisa menikmati suasana yang bebas dan merdeka seperti yang sekarang atau saat ini bisa kita nikmati. Adik-adik Rocky sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Adam dan Hawa, ya, di masa mereka masih ada di Taman Firdaus. Adam dan Hawa saat itu melakukan dosa. Tahu atau ingat dosa apa yang mereka lakukan? Ya, pinter, ya, kalian semuanya jago, kalian semua bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Kalian semua benar. Adam dan Hawa di Taman Firdaus telah mengambil buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal itu sudah dilarang oleh Tuhan kita. Tapi Adam dan Hawa tetap memakan buah itu, maka akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian mereka diusir dari Taman Firdaus.
Tapi tidak berhenti di situ. Sejak saat itu, maka dosa ini akhirnya mengekang Adam dan Hawa. Sejak saat itu, akhirnya dosa ini menjajah Adam dan Hawa, menjajah manusia, menjajah orang-orang seperti kita. Semua orang akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau seseorang sudah jatuh dalam dosa, maka orang ini tidak merdeka, orang ini tidak bebas. Kita tahu nih, ada contoh, ada adik kecil, ya, belum tahu apa-apa sebetulnya, katakanlah 4 tahun, 5 tahun. Ada nggak nih adik-adik di sini yang punya adik-adik Rocky, ya? Ada nggak yang punya adik umurnya masih 4 atau 5 tahun? Ada? Ya barangkali umurnya 4 atau 5 tahun. Kalau kalian punya, coba kita tanya kepada mereka. Oh, mungkin salah satunya mereka makan permen. Kemudian kita tanya, "Hah, kamu tadi makan permen ya?" Kemudian anak ini bisa menjawab, "Enggak, padahal permennya sudah ada dalam mulut." Atau kadang-kadang dia punya permen 2 atau 3, ya, dia sudah makan permen 1, ya, wah permennya ini enak, permen ini manis, ya. Jadi anak kecil ini suka sekali dengan permen. Maka dia ini memegang 2 atau 3 permen. 1 sudah dikunyah dalam mulut, dan 2 atau 3 permen yang lain, 1 atau 2 permen yang lain ada di dalam sakunya. Kemudian orang tuanya, mama atau papanya nanya ini, "Adik, kamu kok makan permen? Ya, kamu masih bawa permen ya di dalam kantong?" Kemudian dia menjawab, "Tidak, enggak, saya nggak punya permen lagi." Padahal ada permen dalam kantong, ya. Oh, kemudian kelihatan kamu berbohong ya. Ternyata nih dalam saku, setelah dibuka nih sama mama atau papanya, ternyata ada permen yang lain. Oh, kamu nih bohong, ya. Jangan bohong lagi ya, kata papa mamanya. Siapa yang ngajarin anak ini berbohong? Tidak ada. Tetapi anak ini bisa sendiri berbohong. Karena apa? Karena sudah dijajah oleh dosa. Bahkan setelah ketahuan, "Oh adik, kamu ternyata membawa permen lagi di dalam kantong. Ada 2 atau 3 permen yang lain. Sini, bagi. Saya mau minta 1 atau 2, kita berikan kepada orang lain. Ada teman yang mau permen-permen itu." Tapi anak ini bisa menjawab, "Enggak, aku enggak mau. Ya, maunya permen ini nanti saya makan semua. Aku nggak mau berbagi pada mereka. Aku nggak mau ngasih permen ini pada orang lain." Kenapa anak ini melakukan seperti itu? Anak ini berarti artinya kikir, serakah, tidak mau berbagi. Siapa yang ngajarin anak kecil ini sehingga anak ini melakukan hal seperti itu? Anak ini tidak mau berbagi. Anak ini serakah. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa yang sudah menjajah manusia. Karena dosa yang sudah menyerang semua manusia. Sehingga manusia ini diperhamba oleh dosa. Sehingga manusia ini belum merdeka dari dosa. Adik-adik Rocky sekalian, ayo kita harus belajar dari sini. Bahwa kita ini harus merdeka dari dosa. Ingat, dari dosa yang kecil itu, ya, yang tidak mau berbagi, yang bohong, mungkin ngomongnya bohongnya hanya bohong kecil, ya, tapi kemudian akhirnya bisa menjadi bohong yang besar. Kita sekarang anak-anak kecil ngomong tidak punya permen lagi, ya, katakanlah bohong ini hanya bohong yang sederhana. Tapi nanti kalau sudah menjadi remaja, menjadi orang anak yang lebih besar lagi, nanti memegang uang banyak, misalnya 100.000 atau 200.000. Kemudian mama atau papanya menanyakan, "Saya tidak membawa uang." Demikian juga kalau nanti dewasa, sudah memegang uang yang lebih banyak lagi, 500.000 atau 1 juta atau bahkan lebih. Kemudian ngomong, "Saya tidak memegang uang." Bohong kecil, bohong ini bertumbuh
bohong ini menjadi naik lagi besar, dan akhirnya menjadi kebohongan yang sangat besar. Adik-adik Rocky sekalian, kadang-kadang kita tahu ya, mungkin dari teman atau dari tetangga, ada anak kecil, ada yang suka marah, ya, nggak mau diganggu, baru mainan, kemudian, jangan nyenggol, jangan ganggu, saya ini baru asik bermain. Pertama-tamanya mungkin hanya marah kecil seperti ini, katakanlah jengkel gitu ya. Adik-adik pernah jengkel? Ya pernah. Apakah adik-adik pernah marah? Oh, barangkali pernah juga. Awalnya hanya jengkel, awalnya hanya marah, ya. Tapi kita tahu dosa ini bisa meningkat, dosa ini bisa tumbuh. Dari awalnya kecil, hanya jengkel dan marah, akhirnya bisa, saking marahnya, bisa memukul. Karena memukul, akhirnya bisa menggunakan barang sesuatu, kemudian dilemparkan ke orang, ke temannya. Atau kadang-kadang bisa akhirnya mengakibatkan perkelahian. Jadi satu anak berkelahi dengan yang lain. Anak yang satunya tidak terima, akhirnya mengajak temannya, akhirnya menjadi perkelahian yang besar. Antara satu orang dengan satu orang musuh, akhirnya menjadi 2 lawan 2. Tidak terima lagi, akhirnya 3 lawan 3. Dan kita tahu, di kota-kota besar nih, kalau kita nonton TV, membaca berita, akhirnya menjadi tawuran. Tawuran antar sekolah. Ada nih, tawuran anak sekolah SD, tawuran sekolah SMP, atau yang lebih besar lagi. Jangankan kelas SLTP atau SLTA, SD pun sudah ada sekolah-sekolah murid-murid SD yang tawuran. Kenapa itu terjadi? Karena dosa itu tumbuh, karena dosa itu menguasai manusia. Oleh karenanya, kita harus sadar akan hal ini, bahwa dosa itu mengikat, dosa itu menjajah manusia. Dan kita harus sadar supaya kita ini tidak melakukan dosa, supaya kita ini bebas dan merdeka dari dosa itu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Memang manusia berdosa, tetapi Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dosa kita akhirnya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela mati buat Om Heri, rela mati buat adik-adik Rocky, rela mati buat papa dan mama kalian, rela mati buat saudara-saudara kalian. Kenapa? Karena kita tahu upah dosa adalah mati, upah dosa adalah maut. Tetapi upah dosa ini ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memiliki dosa sama sekali, tetapi rela mati untuk menebus dosa-dosa kita semua, untuk menebus dosa-dosa papa dan mama kalian, untuk menebus dosa-dosa saudara-saudara kita semua. Saya akan bacakan satu ayat lagi, Galatia 5 ayat 1. Sekali lagi, saya akan bacakan Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Om Heri ulang ya dari awal, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Adik-adik Rocky yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, manusia jatuh dalam dosa. Ya, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sekarang yang percaya dan beriman pada Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni. Kita sudah merdeka, sudah bebas dari dosa. Kata ayat Galatia 5 ayat 1 ini, ada pesan yang penting. Karena itu berdirilah teguh. Adik-adik sekalian harus berdiri teguh.
Jangan goyah, jangan sampai kita ini jatuh dalam pencobaan lagi. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam godaan-godaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Jangan sampai kita ini tercengkeram dosa lagi. Adik-adik, Rocky sekalian, ya, Om Heri saat ini berdasarkan firman ini mau menyampaikan sesuatu. Jangan sampai kita ini jatuh, jangan mencoba-coba untuk merokok. Jangan sampai kita ini mencoba-coba mengkonsumsi obat-obatan. Jangan sampai mencoba minum-minuman keras. Kenapa? Karena barang-barang seperti itu akan memperhamba siapapun yang memakai, meminum, atau memakannya. Mungkin orang tua kita, atau mungkin kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, ada yang saat ini sudah merokok, ya. Dan Om Heri percaya mereka berjuang keras supaya mereka bisa lepas, supaya mereka bisa berhenti tidak merokok lagi. Mungkin ada juga orang-orang dewasa di lingkungan adik-adik di sini yang suka minuman keras, yang suka kadang-kadang bisa memakai narkoba. Barangkali mereka sudah berjuang keras supaya mereka bisa berhenti, supaya mereka tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu lagi. Tetapi itu tidak gampang, itu tidak mudah. Adik-adik Rocky, tugas kalian adalah mendoakan mereka supaya mereka bisa dilepaskan dari perhambaan itu. Itu tugas pertama. Yang kedua, adik-adik Rocky, jangan sekali-sekali mencoba mengkonsumsi barang-barang itu. Jangan coba-coba merokok untuk gengsi-gengsian. Jangan mencoba untuk minum-minuman keras, ya. Karena itu bisa memperhamba kita, bisa mencengkeram kita, mencengkeram manusia, dan akhirnya menjajah manusia. Oke, baik adik-adik Rocky sekalian, di bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Dan di bulan Agustus ini ada pesan yang istimewa buat kalian semua. Bangsa kita merdeka dari penjajahan. Adik-adik Rocky dan seluruh keluarga, papa, mama, kakak, dan adik juga merdeka. Merdeka dari dosa dan merdeka dari kuk perhambaan. Saya mau, Om Heri mau supaya adik-adik Rocky di sini mau mengambil komitmen, berjanji, ya, dalam hati. Mungkin ada papa dan mama kalian, ya, ayo saat ini boleh berdoa bersama supaya meneguhkan adik-adik Rocky di sini, mengambil komitmen, yaitu supaya tidak mencoba minuman keras, supaya tidak mencoba merokok, supaya tidak melakukan hal-hal dosa-dosa yang lain, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak iri, dan tidak serakah. Ya, adik-adik sekalian mau berjanji? Adik-adik sekalian mau supaya tidak menjadi hamba dosa? Bagus. Ayo kita berdoa bersama. Tutup mata kalian. Kalau ada papa dan mama, ayo diajak. Papa, mama, ayo ke sini supaya doa bareng. Bapak, ibu sekalian, atau papa, mama, orang tua adik-adik ini, kalau bapak dan ibu saudara ada bersama dengan anak-anak, adik-adik Rocky, yuk kita berdoa bersama. Kami mohon bapak dan ibu ikut mendoakan adik-adik Rocky. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur karena kami percaya firman-Mu itu yang akan menguatkan setiap kami, setiap anak-anak, adik-adik Rocky sekalian. Engkau melihat mereka Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang senantiasa Kau perhatikan. Mari berkati mereka, lindungi mereka, sertai mereka Tuhan.
karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi mereka, Engkau menebus dosa-dosa mereka, dan Engkau melihat mereka mau mengambil janji, mengambil komitmen untuk tidak mengizinkan dirinya diperhamba oleh dosa-dosa yang lain. Mereka berjanji untuk tidak merokok, mereka berjanji untuk tidak memakai narkoba, mereka berjanji untuk tidak minum minuman keras, bahkan mereka berjanji supaya tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Roh Kudus, Engkau yang menyertai mereka satu persatu sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Ayo kita teriakkan merdeka bersama-sama 3 kali. Merdeka! 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 Dadah! Shalom adik-adik, apa kabar? Barusan kita sudah mengikuti ibadah Rocky. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu kita berdoa untuk sesama kita. Saat ini kita ada di mana? Kita ada di Jogja. Kita ada di negara Indonesia. Mari kita berdoa untuk bangsa, untuk negara kita, untuk kota kita. Kita percaya berkat Tuhan akan turun atas Indonesia, negara kita, atas Jogja, kota kita. Ayo, Pak D ajak kita semuanya berdoa bersama-sama. Siapkan ya? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa atas kota kami Jogja, atas negara kami Indonesia. Saat ini bangsa, negara kami, kota kami sedang ada wabah penyakit COVID-19.
Tuhan, kami minta berkat Tuhan atas Jogja, atas Indonesia. Kami percaya dengan kasih Tuhan, Indonesia, Jogja akan bisa mengatasi, menjalani, dan melewati wabah penyakit ini. Kami berdoa, kami minta berkat Tuhan, hikmat Tuhan untuk para pemimpin kami, sehingga mereka bisa memimpin dengan baik. Mereka diberikan hikmat Tuhan untuk mengatasi masalah yang ada. Tuhan juga memberkati tenaga-tenaga medis, mereka yang merawat orang-orang yang sakit. Tuhan lindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, sehingga mereka tidak terkena penyakit yang sedang dirawat mereka. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga melindungi keluarga mereka semuanya. Kami percaya dengan kasih, dengan berkat Tuhan, kami semuanya sehat, dan kami semua bangsa dan negara Indonesia bisa melalui ini sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Hai adik-adik, bagaimana tadi firman-Nya? Luar biasa ya. Sangat bersuka cita memuji Tuhan juga kan? Nah, jadi dance-nya gimana? Ikutan ngedance enggak? Ikut ya. Sekarang lihat nih apa? Bendera Indonesia. Nah, kakak gimana? Ready? Pasukan Kristus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kakak-kakak. Gimana berdoa? Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Engkau menemani kami sampai selesai acara ibadah Rocky ini. Kiranya kasih-Mu juga melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, berkati kakak-kakak Rocky, berkati adik-adik Rocky dan orang tua. Kiranya kasih-Mu melindungi kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya, amin. Pasukan Kristus, ya. Ayo kita nyanyi, 17 Agustus.